Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Ramadiansah, NIM 20050400023. Nah, kali ini kita akan mempelajari sedikit membahas tentang perhitungan PPN, PPH, PPNBM dan PBB. Nah, yang pertama kita masuk ke PPN. Nah, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 11% mulai 1 April 2022. Aturan terbaru mengenai rumus penghitung PPN mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Aturan tersebut merevisi sejumlah poin yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Perubahan materi PPN meliputi pengurangan pengecualian objek pajak PPN, pengaturan kembali fasilitas PPN, perubahan tarif PPN dan pengenaan tarif PPN final. Adapun PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Nah, untuk rumus PPN sendiri terdapat pada pasal 8 AU HPP menjelaskan PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. PPN dipungut sama dengan tarif kali pasar pengenaan pajak atau DJP. Nah, untuk contoh soal, Bapak Dewa membeli tunai barang berupa laptop seharga 10 juta. Atas pembelian laptop tersebut, Bapak Goro menerima faktur pajak masukan sebesar 1 juta. Kemudian laptop tersebut dijual dengan harga 12 juta. Sekarang kita hitung berapa PPN yang ditetapkan Bapak Goro kepada pembeli laptop tersebut. PN dipungut sama dengan 12 juta kali 11% sama dengan 1.320.000. Mengetahui kewajiban PPN setor adalah dengan mengurangi PPN masukan dan PPN keluaran, yaitu 1.320.000 kurang 1 juta sama dengan 320.000. Nah, lanjut kita ke tarif PPH. UU HPP mengubah beberapa aturan pajak penghasilan atau PPH, yaitu pajak atas natura, pembebasan PPH atau natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, contoh seragam, alat keselamatan kerja dan lain-lain, natura yang bersumber dari APBN atau APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu. PPH pengusaha perorangan atau UMKM, perubahan tarif pajak final dari 0,5% dalam PP nomor 23 tahun 2018 menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan 500 juta. PPH badan, perubahan tarif tahun 2002 dari 20% kembali menjadi 22%. PPH orang pribadi, perubahan lapisan tarif pajak pasal 17 ayat 1 huruf A UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Contoh soal, dana seorang administrasi penerima gaji dan tunjangan tetap sebesar 10 juta setiap bulan dari perusahaan. Statusnya belum menikah dan tanpa tanggungan, serta memiliki NPWP. 1. Penghasilan bruto setahun 10 juta kali 12 sama dengan 120 juta. 2. Biaya jabatan 120 juta kali 5% sama dengan 6 juta. Penghasilan neto setahun, penghasilan bruto setahun, biaya jabatan 120 juta kurang 6 juta sama dengan 114 juta. Penghasilan tidak kena pajak PTKP, WPTK atau menikah dan tanpa tanggungan sama dengan 54 juta. Penghasilan kena pajak penghasilan neto setahun kurang PTKP 114 juta kurang 54 juta sama dengan 60 juta. Tarif 5% PPH setahun sama dengan 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta. PPH sebulan 3 juta bagi 12 sama dengan 250.000. Nah, berikutnya untuk tarif PBB. Tarif PBB terbaru naik seiring berlakunya UU HKPD yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada awal 2022. UU HKPD mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB. Sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah di daerah masing-masing. Nah, untuk contoh soal untuk PBB, PT BAI memiliki lahan di daerah Jakarta dengan memiliki area tanah seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter.
persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah terbuat adalah 5 juta dan harga bangunan per meter sejuta. Perhitungan pajak langkah 1, hitung NJOP bumi dan bangunan bumi. 1000 kali 5 juta, NJOP bumi sama dengan 5 juta. Bangunan 800 kali 1 juta, NJOP bangunan sama dengan 800 juta. NJOP bumi dan bangunan sama dengan NJOP bumi tambah NJOP bangunan sama dengan 5M tambah 800, 5M 800 juta. Langkah 2, hitung NJKP. NJKP sama dengan 40% kali nilai jual objek pajak NJOP kurang NJOP TKP. NJKP sama dengan 40% kali 5M 800 kurang 12 juta sama dengan 2M 315 juta 200 ribu. Langkah 3, hitung PBB. PBB sama dengan 0,5% kali 40% kali 2M 315 juta 200 sama dengan 46 juta 304. Tuh PBB NJOP sama dengan luas kali harga. Tuh rumus NJKP sama dengan 40% kali nilai jual objek pajak NJOP kurang NJOP TKP kali 40% apabila lebih dari 1M kali 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP sama dengan 12 juta atau dengan kata lain nilai PBB sama dengan 0,5% kali 40% atau 20% kali NJKP. Tarif PPNBM. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan salah satu paket dalam Undang-Undang PP. Sederhananya, jika Anda memiliki penghasilan yang tinggi, otomatis Anda juga harus membayar pajak yang lebih tinggi. Mekanisme pengurutan pajak penjualan atas barang mewah dilakukan dengan faktor pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga tidak dikenal dengan sistem perkreditan seperti dalam PPN. Nah, untuk contoh PPNBM yaitu Pak Dani mengimpor BPKB barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta, sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan misalnya 15%. Sehingga diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dengan tarif PPN 11%, maka PPNBM tarif PPNBM kali dasar pengenaan pajak PPNBM sama dengan 15% kali 7 juta. PPNBM sama dengan 1 juta 50 ribu. Yang pertama, tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, minuman mewah dan alat pendingin, televisi, minuman non alkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga, impor berbagai jenis permadani atau fotografi atau barang sanitari. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi atau pick up. Yang terakhir, tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. Nah, itu tadi sedikit tentang perhitungan PPN, PPH, PPNBM dan PPB. Semoga apa yang kita bahas hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.